والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, nikmat dan karunia kepada kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa kita bersalawat untuk baginda Nabi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah sidang tarawih yang dirahmati oleh Allah, memulai acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kepada saudara Yudi Hanafi. Kepada Yudi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadhallahu waladan subhanahu
بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak kita yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci tadi, semoga acara kita dari awal sampai akhir diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung saja masuk ke ceramah kita pada malam hari ini, yaitu dengan Ustaz Dr. Rahmat Hidayat MAG. Kepada Ustaz disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu-ibu agak lambok terangah. Kanyang nawa buku, Bu? Iya, Bu. Dak tadanga jawab salam ambur. Jawab salam ku wajib hukumnya, Bu. Ya. Kalau ibadah wajib kau luar biasa pahalanya di bulan Ramadan. Kita ulangi, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam lil mu'minin wa ja'ala as-salata 'imadad-din wa ja'alaha kitaban mawqutan lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Mengawali tausiah Ramadan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya kita di masjid ini saat ini merupakan atas izin dan irada Allah. Maka oleh karena itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu melimpahkan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap semoga segala amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, mari sama-sama kita kirimkan salat dan salam kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu dan senantiasa mendapat syafaat dari beliau, baik pada saat kita masih berada di dunia ini maupun pada saat kita sudah berada di padang mahsyar kelak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tanpa terasa Pak Ibu, kini awaklah masuk malam ke-6 balik. Berarti sudah 15 hari kita menjalankan ibadah puasa Pak Ibu. Sabanta banari ku terasa. Ya nak, Bu? Ya, Bu? Ya. Oleh karena itu, dengan waktu yang tersisa 15 hari ini Bapak Ibu, mari kita maksimalkan rangkaian ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath,
Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah ridha Allah kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam." Dalam redaksi hadis yang lain ada disebutkan idza matal insan. Kali ini dalam redaksi hadis ini disebutkan idza mata banu Adam, bila anak cucu Adam meninggal dunia. Redaksi yang lain idza matal insan, bila manusia meninggal dunia. In qata'a amaluhu illa min thalas, terputus amalannya. Itu ya terputus amalannya, Pak. Kalau wak lama meninggal, tentu ya terputus amalannya, Pak. Masih bisa amal loh, Pak? Enggak. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, dalam hadis ini ada takdirnya sebetulnya. In qata'a amaluhu, in qata'a ajru amalihi, sesungguhnya maka terputus pahala amalannya kecuali 3 perkara. Bila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Yang pertama adalah amalan sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang saleh. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama sedekah jariyah. Kalau sedekah mungkin barangkali awak lah biasa. Sekarang ada embel-embelnya jariyah, ada sifatnya jariyah. Jariyah berasal dari bahasa Arab, dari kata jaro yajri, jariyah, mengalir. Sedekah yang pahalanya selalu mengalir. Maka oleh ulama fikih Bapak Ibu, istilah sedekah jariyah itu dikenal dengan istilah wakaf. Wakaf. Bu, kalau ada orang menyebut wakaf, apa nanti bayang deh, Bu? Kalau ada orang menyebut wakaf, nanti bayang deh, Wak. Bu, tak ada nanti bayang dah. Kalau ada orang menyebut wakaf, apa nanti bayang deh, Wak? Tanah, tu apa lagi? Bangunan, tu apa lagi? Masjid, tu apa lagi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istilah wakaf itu tidak bisa disamakan dengan infak, sedekah dan zakat, Bapak Ibu. Di suatu masjid, di suatu musola mau cari ada kotak tidiang apa namanya? Kotak amal dan bajalan tu, Bu. Tertulis di atasnya wakaf, infak, sedekah. Tertulis di atas kotak amal dan bajalan tu wakaf, infak, sedekah. Itu tidak benar itu. Wakaf berbeda dengan infak, berbeda dengan sedekah. Kalau infak, sedekah itu ketika diberikan kepada seseorang bisa habis terpakai harta benda yang kita berikan kepada seseorang. Misalnya Pak Ibu punya piti 500.000, bagi ke Ustaz, oh tinggal di masjid, Ustaz, kau ambo ingin bersedekah ke Ustaz 500.000 kau. Oleh Ustaz dipakainya piti 500.000 tu nyobagian balian ke samba, nyobagian ke buku, habis piti 500.000 tu. Kalau wakaf tidak begitu. Kalau wakaf Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya motor di rumah, punya motor, awak pakai motor cie, ibu pakai motor, apa pakai motor cie, ibu pakai motor cie, ada motor cie le di rumah dan tagak saya, tapi masih bisa dipakai, masih elok untuk dipakai. Dan kini awak ingin bawa wakaf ke masjid, ingin bawa wakaf untuk Ustaz Garino di masjid. Ustaz, gua ada punya motor di rumah gua, masih elok sebenarnya, masih rancak, tapi tidak terpakai di rumah. Dan kini Ustaz, ambo bawa wakaf motor ke masjid untuk operasional masjid dan untuk Ustaz juga. Sehingga motor tu Bapak Ibu wakafkan masjid, dipakai di Ustaz untuk pergi ke kampus. Ketika Ustaz tadinya kuliah di UNP, atau misalnya ada yang tinggal di masjid itu kuliahnya di Staipik dan lain sebagainya. Di salamo dipakai di Ustaz tu, berarti itu pahalanya akan mengalir Bapak Ibu. Tapi bukan berarti motor dawak wakafkan ke masjid untuk garin Ustaz, garin masjid itu Bapak Ibu, bukan berarti motor tu untuk Ustaz tu. Beda, infak dan sedekah berbeda.
Itu makanya Pak Ibu kalau ada orang baniek masukan ke katidiang amal, ke kotak amal tu ambo berwakaf, niatnya wakaf, tapi dek pengurus masjid dipakai untuk bayar. Misalnya bayar rekening listrik atau bayar honor ustadz dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Maka oleh karena itu wakaf tidak bisa digabung jo infak, tidak bisa digabung jo sedekah do. Biasanya wakaf itu kaitannya hubungan jo pembangunan masjid. Kita bisa berwakaf untuk balik keramik sarang pembangunan, kita bisa wakaf keramik. Kita bisa balik semen, beberapa sak semen wakaf untuk masjid. Kita bisa balik karpet wakaf ke masjid. Kita bisa bali beberapa mushaf Al-Quran, kita wakafkan, kita letakkan di masjid. Selama Al-Quran yang kita wakafkan itu dipakai di jemaah, dibaca di jemaah, pahala akan selalu mengalir ke awak Bapak Ibu. Begitu juga wakaf awak ke masjid ko. Wakaf ke masjid menjadi keramik atau keramik letak di dinding. Atau yang ada, pokoknya kalau satu basaha berwakaf di masjid kau, selama masjid kau dipakai, dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk beribadah dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, amalia-amalia lainnya, maka pahalanya akan selalu mengalir kepada orang-orang yang berwakaf tadi, walaupun kita sudah meninggal dunia, Pak Ibu. Kan luar biasa tuh. Maka jangan samakan istilah wakaf dengan infak dengan sedekah. Maka wakaf itu sesungguhnya adalah sedekah manfaat yang bendanya tetap, tapi yang akan dirasakan oleh penerimanya adalah manfaat dari benda yang kita wakafkan Bapak Ibu. Makanya syarat benda wakaf itu adalah tetap, tidak boleh habis, tidak boleh terpakai. Jadi tidak bisa mewakafkan kue, tidak bisa loh. Kue tempat kue itu habis atau basi, besoklah nak elok leh. Maka yang bisa kita wakafkan, wakaf mushaf Al-Quran, wakaf sajadah, wakaf mikrofon, kok bisa aja kok. Nampak mikrofon di masjid sedang rusak, ambo balian mikrofon lalu ambo wakafkan ke masjid, bisa. Wakaf jam, wakaf kipi angin, apapun untuk masjid awak sudah bisa diwakafkan. Dengan syarat harta bendanya tidak habis terpakai. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, barangkali bisa dipahami Pak Bu ya. Itu yang wakaf. Sekarang kini kok Bu, orang tak baca itu masalah wakaf tanah, wakaf masjid deh. Orang lah baca itu kini wakaf uang. Kenapa Ibu menanggai istilah wakaf uang nak? Wakaf tunai atau wakaf uang. Cuma masalahnya kalau wakaf uang kok, yang mengelola wakaf uang kok adalah LKSPWU namanya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Di bank-bank syariah adanya yang ditunjuk oleh BWI, pemerintah, Badan Wakaf Indonesia. Kalau Bapak Ibu ingin berwakaf uang minimal 1 juta, baik ke bank syariah, ya, kita ingin berwakaf uang minimal 1 juta, beko awak akan dapat sertifikat wakaf tunai namanya. Banyak masyarakat yang melaksanakan wakaf uang, ya, tak kumpul pitih miko sampai 1 miliar. Kan luar biasa tuh. Kalau di daerah Jakarta, di daerah kota-kota besar tuh Ibu, orang lah banyak orang wakaf uang kok. Nanti dana wakaf uang kok bisa saja oleh nazir pengelola wakaf uang itu diinvestasikan, ya, bisa jadi dipinjam di pihak ketiga, apakah pakai sistem mudharabah, pakai sistem murabahah dan lain sebagainya. Nanti setiap bulannya ada hasil wakaf tola nanti yang diserahkan dan diagian ke masyarakat kurang mampu. Atau nanti hasil wakaf itu bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi umat Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, cari itu orang kini wakaf tidak hanya sekedar wakaf tanah, bangunan, masjid loh. Orang lah bicara masalah wakaf uang, wakaf tunai, wakaf saham, wakaf haki, wakaf hak atas kekayaan intelektual dan sebagainya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kalau cari itu tentang wakaf sebenarnya bisa panjang. Kalau ambo maja di UIN itu Bapak Ibu, mata kuliah fikih wakaf itu satu semester disampaikan itu. Ya, tapi dalam waktu yang singkat kok mungkin hanya sekitar itu yang bisa disampaikan masalah wakaf. Itu yang pertama, sedekah jariah. Amalan yang tidak pernah terputus pahala amalannya, ya walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariah atau wakaf. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain,
lalu ajaran kita itu diamalkan oleh orang lain, selama orang lain itu mengamalkan ajaran yang baik kita berikan, maka pahalanya akan selalu sampai kepada kita Bapak Ibu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha ba'da. Siapa yang memberikan kebiasaan yang baik kepada orang lain, lalu orang lain itu mengamalkan apa ajaran baik yang kita laksanakan, yang kita berikan, maka pahalanya akan mengalir kepada kita Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini Bapak Ibu tidak hanya ilmu yang berorientasi untuk akhirat saja. Bukan ilmu cara salat, bukan ilmu cara salat, cara mengaji saja, tapi juga ilmu. Misalnya Pak Ibu, ibu-ibu guru di SD nyajan ka murid cara membaca, dari anak-anak ndak pandai membaca huruf A B C D sampai lancar membaca, dari anak awalnya ndak pandai berhitung ke bataku jadi santiangnya bertambah, menambah, mengurang, mengalih, membagi jadi pandainya, maka pahalanya akan mengalir ke ibu guru awak nan maja di SD itu. Ada ibu-ibu nan maja SD Bu, ada ibu-ibu nan maja SD nan maja cara membaca karena ada nan maja cara berhitung ada, itu pahalanya luar biasa Pak. Cara membaca diajar karena dari anak tak pandai membaca sama sekali, tak tentu huruf A sampai Z, kini pandai membacanya, amalkan ilmu membaca itu selalu dalam hidupnya. Dari tak pandai berhitung, tambah, bagi, kurang, bagi, tak bisa, ngali bagi tak bisa. Kini dengan ilmu yang diagenda ibu guru tadi, jadi pandainya berhitung, dari pandainya menambah, jadi pandainya mengurang, dari pandainya mengali, jadi pandai membagi dan sebagainya. Diamalkan oleh anak-anak muridnya selalu ilmu itu selama hidupnya, maka pahalanya akan mengalir ke ibu guru nan magian ilmu tadi. Kan luar biasa Pak Ibu. Makanya konsep awak dalam hidup Pak, bagaimana menebarkan manfaat, menebarkan kebaikan ke orang lain, kebaikan awak tebarkan. Maka prinsip awak adalah bagaimana awak itu menjadi orang-orang yang benar-benar memberi manfaat bagi orang lain. Khairun nas may yanfa'un nas wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia-manusia lainnya. Lawannya Pak Ibu, jangan sampai pula kita menjadi, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat menjadi gata, mau kacang miang awak jangan sampai mau kacang miang lawat dalam hidup kau. Kalau ada orang yang prinsipnya mau kacang miang, di mana marado orang gata, senang hati orang kalau nyopai, jangan sampai seperti Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, seharusnya sebaliknya, kemanapun kita melangkah, dimanapun orang kita berada, orang selalu merindukan kehadiran kita. Ketika kita pergi dari lingkungan itu, orang merasa bersedih dengan kepergian kita. Seharusnya begitu konsep kita dalam hidup Bapak Ibu. Itu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apalagi kalau ustad-ustad awak di masjid yang majan cara mengaji anak-anak, yang majan cara solat anak-anak, dari tidak pandai, tak tahu gerakan solat jadi pandai solat, jadi dari tidak tahu mengaji alif bata jadi pandai mengaji. Maka ilmunya diamalkan di anak-anak, nyo baca Al-Quran, nyo solat selalu sepanjang hidupnya dengan ilmu yang dari ustaz tadi, maka pahalanya akan mengalir ke ustaz awak yang tinggal di masjid. Makanya Pak Ibu, garin masjid, ustaz awak namanya TPA, TPQ di masjid itu gadang pahalanya, banyak pahalanya. Tu ambo di mana ceramah sering ngomong sabu ya Pak Ibu, kalau ingin cari menantu, carilah ustaz awak tinggal di masjid dulu. Ya Bu, kalau kamu mencari menantu, carilah ustaz awak tinggal di masjid, musola dulu. Bagus itu ustaz, ini banyak apa halonya, banyak amalannya, maja mengaji, maja anak-anak solat, tu kiriman pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Lainnya Bapak Ibu, menantu nak banyak pahalanya, lain, ndak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Maka ilmu yang bermanfaat, ketika orang lain mengamalkan ilmu yang kita berikan, maka pahalanya akan selalu mengalir ke awak walaupun awak telah meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Doa anak yang soleh
Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, setiap orang tua pasti mendambakan anak yang dilahirkan menjadi anak yang soleh. Iya Bu? Iya Bu? Setiap orang tua pasti mendambakan anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah. Tidak ada di atas bumi ini orang tua yang tidak menghendaki anaknya menjadi anak soleh atau solehah. Coba tanya ibu-ibu atau apa-apa lah. Kalau kita ingin menjadikan anak awak menjadi anak yang soleh atau solehah, sajak bila awak berplanning? Sajak bila awak berencana Pak Ibu? Sajak bila Pak? Sajak mencari menantu. Kok mantap jawaban apa kok? Adalah sebagian orang menjawab sajak hamil. Masa sejak hamil langsung hamil saya? Ibu-ibu ketika hamil mulai dari situ. Padik jawaban apa kok? Kapan, sejak kapan kita ingin, ya, bagaimana bentuk keturunan kita, anak kita menjadi anak yang soleh solehah? Ketika mencari pasangan hidup, ya Pak. Ketika mencari pasangan hidup saja itu sebenarnya. Awaklah punya planning dalam hidup. Anak ambo harus modeko, maka ambo carilah yang calon modeko. Ada planning. Seharusnya kita berkeluarga itu punya planning, perencanaan. Tak langsung jadi saya dong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ambo tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu cari menantu, anya nak cari dulu kalau laki-laki itu, lah calon menantu itu ana bertanya dulu. Bu, apa nak bertanya dulu? Pasti nak ditanya pertama dulu di mana karajo, ya Pak? Iya Pak? Iya Bu? Iya itu pertanyaan dulu. Di mana karajo nak? Ndak tekanan ala lain, saku-saku tanya lu. Saya sudah ditanya kerajonya apa tanya oleh. Sia orang gaek nak, sia orang gaek. Kalau orang gaeknya anggota dewan, kalau orang gaeknya Pak Camat, kalau orang gaeknya Pak Wali Nagari, Pak Lurah, itu biasanya langsung capek saya Pak. Yo langsung. Tapi kalau orang gaeknya orang biasa-biasa, orang gaek awaknya karajo buruh di pasar itu. Jadi pertimbangan dia orang gaek dia. Sesudah orang gaek ditanya apa tanya oleh. Baru dicalik-calik wajahnya, lai ganteng atau indah, lai rancak atau indah. Kadang itu. Pada ketiga rancaknya. Nan terakhir baru ditanya. Lai solat nak. Lai talo ibu-ibu mananya ke calon menantu ibu tu lai solat nak tanya ibu. Bu. Lai talok di ibu bertanya ke calon menantu tu, lai sembayang nak, lai talok Bu. Lai, kadang sagan bagai. Lai solat nak, bertanya itu tu gak sagan, sedangkan anak saya tak tanya loh. Apa boleh kah calon menantu kan menjago-jago apa kok? Menjago-jago image, menjago-jago istilahnya kan. Takutlah tersinggung calon menantu kan gitu. Anak terakhir baru ditanya. Lai solat, lai taat beribadah, kepribadian nyoba'ah. Terakhir, memang begitu yang diungkapkan oleh hadis Rasulullah. Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Wanita itu dinikahi, wanita atau laki-laki itu dinikahi karena 4 faktor. Pertama karena hartanya, saku-sakunya. Dan kedua karena faktor orang tuanya, keturunannya, faktor orang tuanya, nasabnya. Yang ketiga faktor kegantengan atau kecantikan seseorang. Yang keempat baru faktor agama dan kepribadiannya. Tapi di akhir hadis Rasulullah sebutkan fazfar bizatid din taribat siadak. Maka faktor agamalah yang seharusnya yang paling utama ketika memilih calon pasangan hidup itu. Kenapa? Karena kita akan beruntung. Coba tanya Pak Ibu, 3 faktor pertama, harta, ya, nasab orang tua, cantik, rancak, itu sifatnya sementara, temporer, tidak selamanya Pak. Coba tanya Pak, Bu, Pak, rancak ibu-ibu itu sampai bila Pak? Sampai mati rancak ada Pak ya lelo. Jujur saya lah Pak jawab. Jujur saya lah Pak menjawab. Dia apa-apa kok jawab rancak ibu-ibu tak sampai mati gitu. Kadang jujur baca jawabannya. Sampai barana ampe, kapalo ampe. Kalau lah kapalo ampe lah acuk-acuk kena asuk di tungku di dapur atau ala berubah saya rancak apa rancak ibu. Ya Pak, jujur aja lah. Ndak ada ibu belakang Pak.
Yang nampak di muka ibu setalok ngecek model itu sampai mati jadi belakang lain sabui. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang 3 faktor, faktor harta, faktor nasab, faktor kecantikan atau ketampanan, kegantengan itu sifatnya sementara, tidak salah mau itu. Yang faktor agama, faktor kepribadian ini akan sifat selama-lamanya, abadi. Maut yang akan memisahkan nanti itu. Sehingga ada doa sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau faktor agama yang menjadi penentu, maka kita akan bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau hanya 3 faktor di awal yang menjadi penentu, kita mungkin hanya bisa sakinah, mawaddah saja, warahmah nak dapat. Itu makanya Pak Ibu, kalau ada orang hanya sekadar mencari kecantikan, ketampanan, itu bisa jadi tidak sampai akhir hayatnya hidupnya bersama, kan begitu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nan kini lah dapat dewa calon menantu yang soleh atau solehah menikah. Allah menikah, ya, istri mengandung. Lalu dalam kondisi mengandung, ya, biasakanlah melakukan hal-hal yang baik. Ya, ucapan dijaga, perilaku dijaga, sering-sering didengarkan kandungan ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, karena akan mempengaruhi apapun yang dilakukan oleh oleh si ibu, dan itu akan pengaruh kepada cabang bayi yang akan lahir nanti. Setelah lahir, tuntunan Islam adalah kalau laki-laki yang hadir maka diazankan. Kalau perempuan yang lahir diikomahkan, maka di telinga anak yang baru lahir itu kalimat tauhid yang harus didengarkan oleh anak-anak kita. Lalu di usia balita bawah 5 tahun Bapak Ibu, kebiasaan anak balita itu kan mencontoh, ngode kaset kosong. Anak disabut di gayeknya, nyo sabui loh. Anak di karajon di gayeknya, nyo karajon loh. Jadi oleh karena itu ketika usia balita, anak paling penting bagi anak keteladanan. Ya Pak. Coba lo macam-macam. Kalau seandainya awak mengecek hal-hal yang tidak elok, bekonya tirunya tuh. Yang contohnya, tuh makanya di usia balita tuh Pak Ibu, anak-anak itu seharusnya lacok dibawa-bawa ke masjid, ke musola, ya. Walau tipe anak-anak kau kan berlari-lari saja. Kadang ada pengurus masjid itu berang kah, anak-anak balita umur 3 tahun 2 tahun, ya itu kerajonya. Ya enggak? Apoleh kalau dapat lawan ya kan, dapat kawan. Nah, boleh tuh. Kalau tiba di masjid itu berlari sikit aja. Itu dilarang, ditagih anak-anak itu ke berlari. Paling diagih saya pemahaman. Di seketek dimasuk seketek. Masyarul muslimin rahimahullah, ada kotak amal berjalan, diagih ke anak itu pitih. Nak, masukan ka kotak amal pitih itu. Diajarkan sifat pemurah, ya, sifat mau berbagi dari anak dan sebagainya. Di usia mau sekolah, kita pilihkanlah sekolah yang bisa memberikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual bagi anak. Kapalo disi, hati disi. Kalau seandainya kita memasukkan anak ke sekolah negeri tidak apa-apa, tapi ada ekstranya, pelajaran ekstra yang bisa mengisi hatinya Pak Ibu. Tapi kalau seandainya bisa memasukkan anak ke sekolah agama, insya Allah bisa membentuk kepribadiannya, intelektualnya bagus dan spiritualnya juga bagus. Itu yang kita kehendaki. Pada usia remaja, anak-anakku kadang lebih banyak terpengaruh di lingkungan, jo kawan-kawannya di sekolah dan sebagainya. Maka kita sebagai orang tua pilihkanlah lingkungan yang baik bagi anak. Dan kalau tahu anak awak bergaul jo orang kurang baik, jangan dipadian. Itu harus kita melakukan pengawasan dan sebagai orang tua. Akhirnya Bu, kita bisa mencetak generasi keturunan kita menjadi generasi yang soleh atau solehah. Lalu mereka anak-anak kita itu selalu mendoakan di akhir solatnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insya Allah pahala doa anak yang soleh itu akan sampai kepada kita Bapak Ibu, walaupun kita sudah meninggal dunia. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, maka 3 pahala amalan yang tidak akan terputus pahala amalannya adalah: pertama, sedekah jariyah atau wakaf; yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat; yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Mungkin hanya itu dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah pengetahuan kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami akan melaporkan infak kemarin malam. Yang pertama, pembangunan Rp199.000, anak yatim Rp257.000, MDTA Rp105.000, sosial Rp143.500, subuh Rp435.000. Total semuanya berjumlah Rp1.140.000. Dan selanjutnya untuk ceramah besok malam Al-Ustaz Dr. Effendi MAG. Untuk kultum subuh Haji Mahmud Ismin. Dan untuk protokol besok malam Saudara Edo. Dan bagi bapak dan ibu yang merasa kehilangan kunci agar segera menuju atau menghubungi ke Garin. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.